Alhamdulillah ya. Terima kasih sambutannya Pak. Ya, mata Allah fi hayatikum. Ya. Kita masuk ke hikmah yang ke-29 berkaitan dengan perbedaan dalil menurut ahli akal dan ahli ma'rifat. Wali dan doktur itu beda itu. Apalagi cuma MA dan LC, apalagi cuma sarjana alam gaib. Baik, bersama kita ada Akh Faiz. Beliau ini dulu pernah mondok di tempat saya dulu juga mondok. Ya. Tapi nggak tahu dia dulu ngerasa mondok sama aneh apa enggak. Ya, khatam Kutubus Sittah. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi itu khatam, kitab standar ilmu hadis. Maka baca kitabnya bagus. Ya, nggak tahu ntar terjemahnya bagus enggak itu. Ini sekaligus mau kita mendengarkan terjemahan yang terindah dari para santri. Ya, kita santri sampai hari kiamat. Insya Allah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. وبسندكم المتصل إلى مصنف هذا الكتاب قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله شتان ما بين من يستدل به أو يستدل عليه. المستدل به عرف الحق لأهله وأثبت الأمر من وجود أصله، والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه، وإلا فمتى غاب حتى يستدل عليه ومتى بعد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه. Sungguh merupakan suatu perbedaan yang sangat besar antara orang yang beristidlal dengan Allah, yaitu orang yang menjadikan wujud keberadaan Allah sebagai bukti wujud keberadaan alam semesta, dengan orang yang beristidlal atas Allah, yaitu orang yang menjadikan wujud keberadaan alam semesta sebagai wujud keberadaan Allah. Orang yang mustadillu bihi adalah orang yang mengenal zat Allah yang bersifat al-haq, karena mereka merupakan ahlullah, sehingga mereka menetapkan alam semesta sebab wujud Allah yang bersifat al-asl itu. Dan orang yang beristidlal alaih adalah disebabkan karena mereka belum sampai kepada kehadiratnya. Jika tidak dengan pembagian yang demikian, maka sejak kapan Allah itu disifati sebagai zat yang gaib sampai-sampai alam itu dijadikan bukti atas keberadaannya? Dan sejak kapan Allah itu jauh sampai-sampai asar dari kudrahnya Allah, yaitu alam semestalah yang menjadikan ia sampai kepada kehadiratnya? Ngerti nggak Bang Dik? Alhamdulillah enggak. Jujur sekali Bang Dik. Baik. Kita terjemahannya sudah bagus, tapi untuk ukuran kampus, untuk ukuran kita yang nggak ngampus di kampus Islam, mungkin agak sulit memahaminya, karena istilahnya masih kental, istilah orang-orang suka debat. Baik, ada dua ya, syattani baina may yastadillu bih aw yastadillu alaih. Cara mengenal Allah itu ada dua model. Satu, orang yang mengenal Allah dengan Allah. Yang kedua, yang mengenal Allah dengan selain Allah.
Gitu terjemahan gampangnya. Nyambung Bang Dik? Nyambung. Tuh langsung paham. Ya udah selesai. Kalau bahasa Arabnya yastadillu bih, yastadillu alaih. Jadi kalau cara kenal Allah ya, cara kenal. Gimana cara kenal? Bahasa lainnya ma'rifat. Jelas gak tuh? Jelas. Alhamdulillah. Ya ada dua ya. Satu yang berdalil. Nah, dalil itu artinya petunjuk. Yang mencari petunjuknya langsung ke sumbernya. Ada yang menggunakan analog. Nah, kita boleh disebut di sini cara kenal melalui sumber. Ada yang pakai analog atau indeks. Apa dalil Allah ada? Di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Itu namanya dalil indeks. Dalil apa? Indeks. Dalil indeks. Oke, good ya. Lebih jelas ya? Tadi agak silau dikit ya. Emang begitu. Cahaya terang nih. Terus ada cahaya yang lebih terang, redup yang lain. Jadi kalau sudah terbit bulan purnama, maka bintang-bintang pun lenyap. Ketika Nabi terbit, maka semua bintang-bintang kemusyrikan hancur, hilang. Sama. Sekarang banyak yang aku wali. Ada masanya ketika sang purnama terbit di malam hari, maka yang mengaku dirinya bintang-bintang akan berguguran semua. Ya. Jadi kalau ada cahaya menimpa cahaya yang kurang kuat, maka cahaya yang kurang redup. Ya kayak ginilah. Maka harus diarahkan dulu ke bagian yang lain. Jadi cara kenal itu ke sumbernya, zatnya langsung. Kalau ini butuh nomor surat. Dalilnya mana? Sering dengar gitu gak? Ada yang begitu gak? Iya, banyak. Iya. Banyak. Mana dalilnya gitu ya. Iya. Teman Bang Dik gitu ya. Jadi kalau dia ngomong dalilnya mana? Berarti orang ini dia minta dalil teks. Kita kasih dalil pun dia nggak terima. Karena nggak sesuai dengan hawa nafsunya. Bang Dik pernah minum tua? Belum. Alhamdulillah. Terus ada orang bertanya, bukan orang bertanya, Bang Dik nanya ke Dodo, dia pernah minum dulu. Ya, rasanya apa sih? Aku belum pernah minum nih gitu. Nanti dia bilang asam-asam kayak tape tapi agak keras gitu misalnya. Kayak tape agak keras. Terus bikin panas, semuanya. Jadi ketika dia menyebutkan seperti tape atau seperti air ini, air itu namanya analog. Ada orang bertanya, rasanya gimana sih kalau menikah? Mantap. Menikah itu yang mananya? Malam pertamanya apa malam keduanya? Apa malam ke-100 ya? Itu beda tuh. Lalu yang cara paling mudah gimana? Nikah Dikasih teori apa suruh nikah? Nikah aja. Itu Bang Dik. Suruh nikah aja. Itu namanya sumbernya. Kasih zatnya langsung. Gimana rasanya anggur? Oh, anggur itu mirip dengan kelengkeng. Nanya lagi, kelengkeng itu apa? Kelengkeng itu mirip dengan rambutan, tapi nggak ada rambutnya. Rambutan itu apa? Nah, pusing. Jadi orang yang pakai analog ini muter terus.
Dia butuh dalil, indeks, nomor sekian. Tapi ada orang yang bertuhan, nggak perlu pakai dalil nomor. Dalilnya Allah itu sendiri. Itulah Rasulullah SAW. Itu baru namanya wali. Kalau ini namanya ulama. Ulama zahir. Kalau ini namanya ulama batin atau wali Allah. Itu bedanya. Ya. Sumbernya apa aja? Zatnya, namanya. Jadi ini bisa dipisah-pisah nih. Nama. Kan udah biasa kita bahas. Nama apa lagi? Af'al, perbuatan. Apalagi? Sifat. Apalagi? Zat. Udah. Itu aja sampai kiamat kita ngaji begitu aja ntar. Tapi ntar diputer. Nanti masuk ke beberapa nama, masuk ke beberapa sifat. Gitu ya. Jadi ketinggian wali tergantung seberapa nama yang dia kenal, seberapa af'al yang dia rasakan, seberapa sifat yang dia lenyap di dalamnya, seberapa paham dia tentang asrar rahasia zat Allah. Itulah makom-makom para wali Allah. Ya. Nah, kebanyakan orang baru tahu 1-2 nama udah ngerasa spesial. Nah, Bang Dik, jadi misalnya kayak gini nih, ini tingkatan wali ya. Anggap saja ini tangga. Wali yang di sini nggak ngerti wali yang di sini, Bang Dik. Di sini ada lagi terus. Jadi yang di bawah ini nggak ngerti. Ya. Maka wali yang di atas ini yang kenal yang di atasnya lagi atau yang sama sama dia. Yang di bawah biasanya nentang. Makanya wali sama wali kadang bisa tengkar, berarti dia beda makom. Ya, yang nentang biasanya yang di bawah karena nggak ngerti. Ya, ciri-ciri orang yang tidak mengerti banyak ingkarnya. Jadi alamatul jahli kasratul inkari. Ciri-ciri orang jahil itu banyak ingkarnya, banyak debatnya. Sudah kebayang? Banyak nanyanya. Yang tadi nanya cinta itu apa sih gitu ya. Suruh aja kawin, nikah, berhenti dia nanya tuh. Cinta itu nano-nano rasanya ya. Kadang manis, kadang asem, kadang sepet. Kadang memusankan, kadang merindu, kadang bikin bahagia, kadang bikin stres, kadang bikin terharu, kadang bikin nangis. Nano-nano bener. Ya, terus antum maunya indah terus di sorga ya. Sebelum nikah kayaknya pengen indah terus terbayang. Itu bocah-bocah kecil tuh yang bayang begitu ya. Kalau orang dewasa enggak. Orang yang sudah dewasa sebelum dia bertindak dia sudah terbayang apa yang akan terjadi. Maka sudah siap. Sudah siap jika terjadi dia enggak kaget. Ya. Taib. Jadi kita mau sampai kapan berdalil dengan nomor-nomor? Mau sampai kapan? Orang tarekat, jadi ada dokter nanya ke saya, aku nggak suka dengan kiai-kiai di kampung. Kita tanya dalil dia nggak tahu. Kata dia, kamu zikir aja. Ntar dalilnya ketemu. Oh nggak mungkin. Dalil itu kan ayat. Jadi dia lupa dalil yang dia maksud baru sampai kepada hafalan. Baru nomor-nomor. Belum sampai kepada rasa. Ya, yang sudah pernah ikut zikir, talqin kah, thariqat apalah, akan mengerti bahwa bukti zikir itu bermanfaat kalau dalilnya surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd itu surat keberapa? 13.
Quran surat 13 ayat 28 kan gitu. Ini dalil bahwa zikir itu menenangkan kolbu, damai. Ini namanya dalil kelompok yang mana? Yang pertama, yang kedua? Analog. Ulama bukan wali Allah. Kalau mau wali nggak begitu dia. Sama wali diajak, ayo sini zikir. Kalau orang itu beriman, disebut nama Allah pasti bergetar kolbunya. Setelah bergetar kolbunya damai. Ya. Itu sama wali. Atau diajak ngaji. Coba antum duduk zikir 5 menit aja. Zikir, kuat gak? Pasti kayaknya pengen cepat selesai ya. Udah ngeliat handphone aja. Ada WA enggak gitu ya. Kayak orang penting aja ya. Baru 5 menit zikir. Kayaknya pas dilihat tasbih, kok masih 33 sih? Ya. Kapan jadi 100 nih? Kapan jadi 1000-nya? Nah, itu orang kalau berdalil pakai angka-angka. Coba berdalil langsung dengan Allahnya. Sebut namanya dengan teknik yang diajarkan guru-guru kita. Rasakan ada kedamaian di dalamnya. Ya. Maka talqin zikir itu menjadi penting. Tapi sebelum talqin, untuk menghilangkan syak, ini yang penting. Orang-orang awam dia perlu analog, indeks, nomor surat. Oleh karena itu teman-teman, orang yang antum anggap ulama dalam bab ma'rifat kadang masih awam. Gitu. Kalau masih memperdebatkan zikir keras, zikir lembut, itu awam itu. Berarti dia ahli di fiqih tapi awam dalam bab ma'rifatullah. Masih mempertanyakan zikir, bolehkah zikir dengan isim al-fard, isim al-mufrad, Rahman, Rahman, Ahad, Ahad, Hu. Berarti dia masih awam dalam bab thariqah. Mungkin syariatnya sudah oke. Masih ingat ada syariat? Apalagi? Syariat, thariqah, hakikat, ya. Terus? hakikat, Oke. marifat, Terus? marifat. M gitu aja ya. Mungkin dia sudah hafal 30 juz, beda dengan Bandik udah 31 sama juz duren. Tapi di thariqah dia belum ngerti. Maka orang syariat ini biasanya dia anti dengan yang dikerjain orang thariqah. Maka jangan heran kalau ada sahabat saya, teman saya misalnya, atau dai-dai bilang, gak boleh zikir gak boleh zikir sambil berdiri, gak boleh zikir jikrak-jikrak, gak boleh zikir keras. Tolong dimaklumi, dia ulamanya di sini. Gitu. Dia kan belum punya mursyid. Ya, kalau di sini ada guru, doktor kah, kiai, ya. Di sini juga ada doktornya. Tapi enggak di universitasnya Universitas Jabarut. Ya. Dia juga punya dalil sendiri. Dalilnya tetap Quran, tapi beda pembedahan. Gitu. Ada teknik-teknik. Masa untuk tahfiz saja boleh bikin metode, untuk zikir masa nggak boleh? Ente nggak adil. Coba lihat ustadz-ustadz yang ahli syariat ngaku hafiz Quran atau dia membuat rumah tahfiz. Dia buat metode inilah, metode itulah. Itu kan thariqah dalam syariah. Kenapa ulama yang sudah lebih tua daripada Anda membuat metodologi zikir terus menjadi bid'ah? Berarti jahil benar itu. Dia sedang membid'ahkan apa yang dilakukan orang, tapi dia lupa yang dia buat sendiri sebenarnya juga bid'ah. Kalau dia konsisten dengan apa yang dia maksud.
Ya. Banyak ada macam-macam nama tahfiz, metode apa? Metode Hafiz, metode Ibrahim, metode Faiz, metode Fajri. Bid'ah semua ente itu. Ente berapa hari kalau buat tahfiz? 2 jam. Tahfiz 2 jam pasti bisa gitu. Ya. Kang Ibrahim buat lu lagi. Tahfiz 20 menit. Hafal bismillahirrahmanirrahim. Kang Hafiz, nama ente sudah Hafiz, 1 nafas Hafiz. Hafiz nama dia. Boleh nggak ente buat begitu? Boleh. Kenapa di bab syariat boleh kita bikin nama-nama metodologi? Kok di sini nggak boleh? Berarti kayaknya ada yang kurang di sininya ya. Nauzubillah min zalik. Maaf, jadi agak mulai ekstrim. Lanjut dah. Bentar Buya, maaf Buya. Boleh tanya Buya? Fadal, silakan. Buya, apakah seorang wali itu sudah ditetapkan di alam azali sebagai takdir? 1. Kedua, atau kita orang biasa kelak menjadi seorang wali karena rahmatnya Allah? Katanya takdir itu terlampaui oleh rahmatnya Allah. Makasih Buya. Mau versi wali apa versi ulama? Versi Buya Ar-Razi Hazim. Aduh, aneh nggak masuk dua-duanya gimana? Versi ulama dan versi wali. Bang Dik ditanya balik, ini jawaban paling benar malam ini. Biasanya nggak jelas kemana-mana. Ya. Nggak grogi Bang Dik. Biasanya grogi aneh tanya. Taib. Wali itu apakah sudah ditetapkan? Gitu ya. Sejak zaman. Nah, jadi teman-teman, ini kita buat bagi masa ya. Kita lagi di sini nih. Kita lagi di dunia. Bahasa Arabnya dunia hadis, alam yang dicipta. Atau disebut juga khalq, alam penciptaan. Ya, nggak ada barisnya, baca sendiri Bang Dik ya. Sebelumnya ada alam di sini, namanya alam kita sebut pra alam, ya, pra alam atau pra waktu, disebut juga azali. Sebelum pra azali, ya, pra yang itu lagi namanya qadim. Qadim, ya. Qadim itu gak ada awalnya, ini gak ada ujungnya nih Bang Dik sampai ke belakang. Kita lagi di sini nih, ya. Kita lagi sedang berada di stasiun namanya dunia. Di sini Bang Dik. Orang-orang yang di sini dulunya sudah ada di alam, tapi ulama ahli kalam menolak istilah alam untuk azali. Tapi bagi ahli hakikat ma'rifat itu diterima. Untuk menghindari perdebatan, saya menggunakan pra alam atau pra waktu. Ya, ini disebut dengan pra waktu atau pra khalqiyah. Sebelum alam ciptaan, gitu. Di sini sudah ada ruh kita. Nanti ada bagian-bagiannya, ada nur, ada ruh. Nah, nanti dibagi 2 lagi di sini. Ya. Di sini ada nur, nah, di sini ada ruh. Ya, kita itu sudah ada di sana semua. Ketika Bang Dik jadi ruh, dulu memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jika diizinkan oleh Allah, maka dibukalah tabir. Apabila dibukakan tabir, nanti dia kalau masuk ke alam ini, itu jadi wali atau jadi nabi.
Ada yang memandang ruh itu tapi tidak dibukakan tabir baginya. Ketika dia masuk ke alam dunia, dia menjadi musuhnya wali atau musuhnya nabi. Ya, kira-kira begitu. Jadi memang sudah ditakdirkan. Dengan apa Allah mentakdirkan? Dengan rahmatnya. Jadi gabungan pertanyaan Bang Dik. Rahmat Allah itu di dunia namanya takdir. Ya. Takdir baik dan buruk. Sebenarnya itu rahmat Allah semua. Takdir itu bahasa Arab kan artinya kadar, ukuran. Maka saya menerjemahkan takdir itu ukuran rahmat yang Allah kasih buat kita. Rahmat sebelum ini, jadi kalau kita buat sebelum tadi, ya, kita di dunia tadi azali, qadim ya. Maka kita sebut di sini takdir. Dari mana kita tahu? Waqina syarra ma qadait. Doa apa itu? Doa malam pertama. Bukan Bang Dik. Waqina, Bang Dik sholat gak pakai kunut ya? Belajar kunut no sama Ustadz Faiz. Mazhabnya apa sih? Mazhab KJD. Buat sendiri. Suka-suka gue. Pakai mazhab Bang Dik. Mumpung masih bisa saya kata-katain di sini kan. Semoga Bang Dik tersinggung ya. Jadi takdir itu ukuran rahmat Allah untuk manusia di bumi. Cuma si manusia ketika dia diberikan, ada yang kenal, ada yang tidak kenal. Yang kenal dianggap itu baik. Yang tidak kenal dianggap itu buruk. Jadi takdir itu semuanya baik. Namun karena tidak kenal dianggap buruk. Masih ingat ilustrasi kita sebelumnya? Kita kayak dibel-bel sama orang. Waktu lagi jalan, kita pakai mobil, dia pakai mobil. Kita pakai motor, dia pakai motor. Dibel mulu. Pas dia buka helmnya, temen. Ternyata sengaja ngerjain kita, padahal kita udah mau turun mobil tuh. Apa lo? Kan mau begitu kan? Karena nggak kenal. Karena kenal, jadi gimana? Lu kan gitu. Kayak Bang Dik gampar ini Bang Wem. Jadi takdir baik itu bagi orang kenal kepada Allah. Takdir buruk itu orang kalau nggak kenal. Jadi takdir itu turunnya sama. Isi takdir itu rahmat. Maka betapa kejinya seorang hamba ketika Allah memberikan rahmatnya, dia mengatakan itu ketidakadilan. Gitu ya. Jadi apapun yang terjadi, antum nikah, antum cerai, antum punya anak, diberikan kehidupan, diberikan kematian, diberikan pandemi, diberikan duit, dikurangi duit, sama aja itu. Ya. Kita punya anak kecil, minta motor, kasih nggak? Enggak. Sayang atau benci? Sayang. Loh, sayang kok nggak dikasih? Belum waktunya. Itulah kira-kira kenapa kita pengen sesuatu, lalu belum dikasih. Allah bilang belum waktunya dik, gitu. Kira-kira gitu ya. Masa kita boleh ngomong sama bocah, Allah nggak boleh ngomong sama kita? Itu tanda Allah sayang. Maka takdir kalau nggak pakai rahmat mati semua kita Bang Dik. Hancur alam semesta. Jadi dengan takdir rahmat itulah alam ini bergerak. Oleh karena itu pembukaan ayat selalu Bismillahirrahmanirrahim. Harus pakai Rahman Rahim. Ya, harus pakai Rahman Rahim. Gak ada Rahman Rahim gak jadi kita. Ya, dan Bang Dik namanya Abdur Rahim Akmali ya. Di azali itu juga rahmat Allah, tapi namanya jaiz.
Jais itu rahmat tapi porsinya lebih besar lagi. Di sini ada namanya baqa, ya. Al-baqa. Kalau Maulana nyebutnya al-baqaik. Ya. Al-baqaik. Sama. Ini rahmat yang asal, yang dia kekal. Yang lain itu ngikut aja Bang Dik. Coba ilustrasikan teman-teman. Ribuan, kalau di riwayat itu kan 1000. Sebenarnya bisa 10 ribuan. Lawan Al-Badr 313. Kalau pakai hukum dunia gimana? Kalau diriwayatkan 1000 ya? Enggak, itu riwayat kurang lengkap tuh ya. 10 ribuan. Lawan 313. Bisa kalah, gimana ceritanya? Itu yang turun ini Bang Dik, Jais. Ya. Jadi ini rahmat semua. Rahmat aslinya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahmat semua. Nanti Dajjal keluar. Bukan 10.000 lagi Bang Dik. Mungkin MM-an. Saya nggak tahu berapa M nanti. Anggaplah 5 miliar. Lawan nggak tahu berapa ntar tuh. Nggak nyampe 100 juta, nggak nyampe kali. Tapi kalau pakai jaisnya Allah jadi. Ya. Nah, itu terbukti dalam Al-Quran. Kisah Tolut Jalut. Tolut Jalut. Itu kan ulangan aja. Tolut cuma 313, lawannya 10 ribuan. Tolut ternyata dia seorang nabi. Nabi tapi bukan rasul. Lawan Jalut. Syaratnya apa? Tidak memberikan nafsiyah. Ketika ketemu air nggak boleh minum pakai gelas atau gayung. Minumnya pakai kabur. Jadi tadinya mereka juga puluhan ribu. Kabur. Sisa 313. Itulah wali yang Allah pilih semenjak azali. Gitu. Ya. Ternyata kan ini tadi ada 10 ribuan juga nih di zaman Tolut. Itu orang-orangan semua Bang Dik, yang asli cuma 313. Ya. Jadi kenapa ketika Tolut semua pasukannya pulang kecuali 313, yang pulang itu orang-orangan tim Hore. Yang mau berjuang kan 313, yang patuh, yang tasdik, yang percaya dengan Tolut panglimanya. Nah, selebihnya pakai akalnya. Nah, maka kita kasih tahu nih, manusia hakiki, orang yang berfikirnya bukan lagi dengan akal fisik, tapi sudah berfikir dengan kolbu. Kolbu berfikirnya dengan fuad. Fuad berfikirnya dengan lub. Lubnya berfikir dengan sirnya. Sirnya berfikir dengan ruhnya. Walaupun 313 itu cukup. Maka teman-teman yang belajar fikih akhir zaman dengan cocok logi yang menakutkan, ini kabar gembira. Ya. Apa kabar gembiranya? Antum gak usah khawatir. Secanggih apapun musuh nanti, yang penting 313 ini ada. Ya, aman insyaallah. Coba 313 jumlah Rasul berapa semua? Coba lihat jumlah Rasul 300. Jumlah tadi Tolut juga 313. Badar. Nah, ini kata kunci nih.
313 sama, dan itu gak mungkin cocok logi. Emang dia cocok? Ya. Nur yang ada pada 313 Rasul itu ada pada 313 pada Talut. Nur itu juga yang turun kepada Al-Badr. Jadi mereka waris aja. Saya menyebutnya ini warasah. Ya, warasah. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama waris para nabi. Jadi Al-Badr, kalau di sejarah kan disebutkan Al-Badr itu nama sumur. Kalau kita enggak, Al-Badr itu tentara sang Al-Badr, sang rembulan purnama, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dulu namanya Al-Badr pakai al, nanti namanya Al-Badri, yang mewarisi si Al-Badr. Jumlahnya sama 313. Kalau di sini pemimpinnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di sini pemimpinnya Al-Mahdi. Ya, dia muter-muter aja. Alam itu cuma tawaf 7 kali. 7 kali. Berarti sebelum ini sudah ada nih 1, 2, 3. Sebelumnya sudah 6, sisa 1 lagi. Sisa ya 1 lagi nih di akhir zaman ini. Ya. Spartan. Wah, betul. Spartan, Talut tuh dia juga tuh ya. Baik. Karena Allah sudah memberitakan itu di Quran, maka kalau memang percaya kepada Al-Quran, seharusnya tidak ada rasa takut yang berlebihan menghadapi akhir zaman. Waspada perlu, takut jangan. Ya, percaya diri boleh, belagu nggak boleh. Ya, yakin bener nih, gua mah Al-Badr, belum tentu. Kita kan baru belajar jadi mewarisi Al-Badr. Ya, dulu Al-Badr itu kalau ngaji tengah malam, kita mulai belajar sedikit demi sedikit. Semoga Allah terima kita semua. Ya, tenang, ini Al-Badr ini kan baru 313. Kan ada lagi di belakangnya 124.000, ada lagi 150 sekian ribu. Suka-suka Al-Mahdi lantar. Ya. Al-Imam Al-Mahdi ini kan dapat kuota al-jais dia. Ya, suka-suka. Mau dikasih berapa kek. Jadi semoga kita termasuk kuota ya. Amin ya robbal alamin. Kenapa kita sudah ngomong begitu? Karena ini masa sudah terlalu tua. Perasaan semenjak ada smartphone, kayaknya dunia cepat sekali. Benar gak? Semenjak ada pesawat bisa diakses semua orang, kayaknya kemarin kita baru pulang lagi. Kemarin begitulah terus. Sangat-sangat cepat. Biar tidak terlalu kaget, ya, gelombang otak itu dilembutkan sesekali dengan cara zikrullah. Sehingga kita merasakan alam ini pelan lagi, terasa lama lagi. Ya. Maka orang-orang yang sudah biasa berkhalwat semenjak hari ini merenung malam hari, dia terbebas dari smartphone-nya itu. Insya Allah nanti dia akan terbiasa. Ya. Maka waktu ngaji begini, walaupun di belakang antum tidak terlihat ya main gadget, tapi coba disimpan. Ya. Disimpan aja. Nge-share-nya tadi aja. Ya. Buat apa? Karena smart kolbu lebih dahsyat daripada smartphone. Jadi orang yang sudah ketemu smart dalam kolbunya, dia akan bisa terhubung kepadanya banyak hal. Ya. Kita kalau mau mencari suatu bahan, kita nyari di Google nggak? Google di kolbu lebih dahsyat. Datanya lebih banyak. Ya, kecepatannya juga dahsyat. Masalahnya udah diinstal belum? Ya. Ya nggak? Dia sudah ada nih, tapi tidak pernah dicas. Sudah ada nih, tapi tidak pernah dipakai. Jadi gaptek. Kita ini rata-rata gaptek dalam smart kolbu. Ya. Maka teman-teman nanti Al-Badr akan fasilitasi setelah dapat nama ruh, dilatih muallimi.
Ya, berdialog dengan diri sendiri. Silakan diikuti ya. Ya, semoga nanti semua kita bisa berdialog dengan dirinya, baru nanti bisa berdialog dengan apa yang seharusnya punya para aulia-aulia itu. Insya Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Lanjut kita ke bab berikut. Oh, kita interval dulu, Bu ya. Istirahat dulu. Alhamdulillah wa syukurillah. Karena Buya kan nggak ngelihat jam, saya ngelihat jam. Jadi kalau berselisih ya wajar ya. Baik, channel Al-Badar, kita sekarang jam menunjukkan waktu 00.13. Kita mulai start dari jam 11, jadi lebih awal. Kita ingin sholawat dulu. Silakan teman-teman yang ingin mensyukuri nikmat yang ada. Di sana juga ada yang menjual teh manis ya, kopi, snack dan lain-lain. Oh, gratis, tapi ya sedekahkan. Kali aja itu bisa sedekahnya bermanfaat bagi orang lain. Silakan mungkin Ibrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi al-wasiluna ilaihi wa man qaddara alaihi rizquhu as-sairuna ilaihi. Hendaklah orang yang diberikan keleluasan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang telah sampai kepada kehadiratnya, untuk menginfakkan dari rizki yang telah diterimanya itu. Dan orang-orang yang telah menempuh perjalanan menujunya juga menginfakkan sesuai kadar kemampuannya. Baik, ada satu kalimat yang belum saya sampaikan dari hikmah sebelumnya ya, agak mundur sebentar. Famata ghaba hatta yusadallu alaih. Ini kalimat penting sekali. Famata ghaba hatta yustadalla alaih. Ini pertanyaan. Kenapa orang masih butuh dalil bertuhan? Pertanyaannya dibalik. Emang Allah pernah hilang sehingga engkau masih butuh dalil tentang dia? Atau engkau yang hilang akal, hilang qalbu sehingga mencari-cari dalil tentang dia? Yang benar yang mana? Allah pernah hilang enggak? Yang benar yang mana sih? Allah pernah hilang nggak? Pernah gaib nggak Allah tidak mengaturkan alam? Adakah satu jengkal, satu zarah, satu mili, satu sel di alam semesta, satu molekul tidak diatur oleh Allah? Ada nggak? Tidak ada. Kalau ada, musyrik. Kalau orang mengatakan ada, musyrik dia. Berarti itu majusi hadil ummah. Bahkan lebih parah ya, itu majusi. Di umat ini orang-orang yang mengatakan seperti itu. Bang Dik, kenapa orang mengatakan jalan mencari Tuhan? Emang Allah itu jauh? Allah pernah jauh gak dari kita? Yang ada kita jauh dari diri kita sendiri. Inilah yang dimaksud semakin dekat kepada diri, semakin dekat kepada ilahi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya,
kenal Allahnya, Rabbnya. Oke. Nyambung ya? Nyambung. Barusan Ustadz Faiz membaca kalimat yang sering dipakai oleh Ustadz yang gemar mengajarkan sedekah. Tapi ini waduh, sepertinya kita nggak boleh ngegosip. Ya nggak jadi. Nggak jadi deh. Baterainya habis itu. Wah, ini yang sahih nih. Kenapa antum kasih aneh itu? Ini berkah, habis diludahin ahli sholawat. Baik. Liyunfiq dzu sa'atin. Jadi mic yang bagus kan beratnya udah beda. Ini kalau pakai untuk lempar Bang Dik, bonyok tuh mukanya. Kalau yang itu, ya paling kena gores sedikit ya. Tapi lumayan. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Surat At-Talaq ayat 56. Ayat 65. Ayat ini sering disalahartikan. Ini kita ambil arti harfiah dulu. Liyunfiq, hendaklah bersedekah, berinfak. Itu terjemahan orang. Itu kekeliruan besar karena mentafsir pakai nafsu. Kita tulis ya, liyunfiq. Salah nih, agak kecil aja ya. Mohon maaf ahli khot ya kalau tulisannya enggak sahih. Dzu sa'atin min sa'ati. Li, hendaklah. Yunfiq, lam ini disebut lamul amr, lam perintah. Hendaklah yunfiq. Apa arti yunfiq? Sedekah apa infak? Beda loh. Sembarangan nerjemahin ayat kan gawat itu. Apa beda infak sama sedekah? Apa beda infak sama sedekah Bang Dik? Sama? Sama-sama memberi. Aneh nanya bedanya Bang Dik. Kalau infak itu ya dia diinfakkan, tapi kalau sedekah ya dia disedekahkan. Kok tiba-tiba jadi tidak jelas gitu ya? Kalau dalam ilmu mantik ada cara membuat definisi Bang Dik. Bang Dik terbelajar sama Buya Asfi ya. Ada cara buat definisi. Ta'rif namanya. Buya Asfi udah langsung mau kabur kayaknya. Zu sa'atin min sa'ati. Ya. Aneh nggak marah loh Bang Dik, cuma gaya aja Bang Dik. Buya marah nggak apa-apa. Rapopo. Menghina nggak apa, tapi jangan marah maksud saya. Jadi aneh habis ngina hantum gitu ya. Kayak ada infak, ada sedekah. Itu beda. Infak dalam arti yang asli itu artinya membelanjakan. Membelanjakan. Belanja ya. Jadi kita membelanjakan harta disebut infak. Bang Dik bayar A, B, itu namanya infak. Coba diartiin, hendaklah membelanjakan. Dalam bahasa rumah tangga, menafkahi. Bukan menyedekahkan. Hendaklah menafkahi dzu sa'atin, orang yang punya kelapangan harta
sesuai dengan kelapangan yang dia punya. Kalau dia gajinya sekian, yang sepantasnya lah dia kasih kepada pasangannya. Gitu. Bukan kamu punya apa? Punya mobil, infakin, sedekahin. Gak begitu. Itu namanya merkosa ayat namanya. Tunggu aja. Awal-awal mungkin dahsyat. Nanti Allah kan marah. Allah bisa marah. Karena ayatnya digunakan bukan sesuai maksudnya. Bang Dik punya kata-kata saya pakai untuk eksploitasi murid-murid Bang Dik. Gimana? Kalau ketahuan, oh bisa digilas saya. Sama, jika ada orang yang memain-mainkan ayat-ayatnya, Allah suatu saat akan turun tangan. Digilas itu orang. Tapi dibiarkan, namanya istidraj. Maka haram mentafsir bukan dengan ilmu yang tidak bersanad. Jadi tafsir mesti bersanad. Tafsir sanadnya ke ahli hadis, ahli tafsir. Kalau ma'rifat kepada wali. Jadi tafsir ke ulama, ma'rifat kepada wali. Itu bedanya. Ini bab yang zahir, ya. Jadi seorang suami jika dia menafkahi istrinya atau dia mentalak istrinya tapi belum talak 3, masih tetap wajib nafkah, benar nggak ya? Benar nggak sih? Sahih. Yang nggak dinafkahi talak berapa? Yang nggak wajib talak 3, bain kubro, ya. Setelah suara Buya ini halus, lebih halus dari akhwat ini. Taib, ya udah Buya. Buya Asfi maksudnya. Itu ada 2 itu Buya itu. Taib. Jika engkau punya kelapangan rezeki, nafkahilah dengan kelapanganmu. Nah, lafaz berikut. Waman qudira alaih. Waman qudira alaih. Apa artinya? Qudira artinya disempitkan. Siapa yang disempitkan rezekinya, maka alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Nah, ini kalimatnya. Ini disalahartikan sama orangnya. Falyunfiq mimma atahullah. Siapa yang disempitkan rezekinya, fal yunfiq, maka nafkahilah mimma atahullah, ya. Maka nafkahilah dari sebagian yang Allah masih berikan kepadanya. Siapa yang gajinya sedikit, penghasilannya sedikit, ya sudah ala kadarnya. Bukan berarti kamu punya motornya sini. Oh, di jarimu ada cincin, semua, nggak begitu. Beda lagi tuh, ya. Ini ayat bukan bicara sedekah, ini ayat bicara nafkah, ya. Gimana Bang Dik? Masih pengen menafkahi lagi? Siapa yang bilang amin? Diaminin Bang Dik. Jadi ayat ini sering digunakan oleh orang-orang untuk eksploitasi umat dalam fundraising. Tahu fundraising, Bang Dik? Racing. Baik. Oke.
Maksudnya apa ini? Ini bab nafkah. Jadi nafkah itu ada materi, ada imateri. Materi itu ya fulus, duit. Kalau ini ilmu. Maksudnya apa? Kalau ente nggak ngerti ma'rifatullah, jangan komentar. Nggak ngerti torekot, jangan bilang zindik. Bilang saja saya tidak tahu. Nggak ngerti sufi, katakan wallahu a'lam. Nggak ngerti hadis, jangan bilang hadis. Gitu. Jika engkau tidak faham, katakan sejauh yang kamu mau, yang kamu paham. Ya. Kata orang saya ahli hadis Bang Dik. Itu kan kata orang, tapi kan saya tahu diri saya sendiri, saya bukan ahli. Saya cuma ngaji hadis. Kebetulan bacanya lebih rajin dikit, itu aja bedanya. Disebutin satu hadis belum tentu saya tahu semua. Ya, tadi waktu Zoom ada yang nanya hadis sama saya. Saya nggak tahu jawabannya, lupa, blank. Gak ingat sama sekali. Ya udah gak usah malu. Antum gak usah menyiksa diri menampilkan yang bukan diri kita. Kita sanggupnya segini, gak usah keluarkan yang lebih dari itu. Ya, gak sanggup cash, ya udah yang sanggupnya cash apa gitu. Gak usah kemudian ngoyo beli sesuatu yang di luar diri kita karena style hidup yang berlebihan. Kira-kira begitu maksudnya. Nyambung gak? Beneran? Ya udah, boleh pertanyaan sekarang. Baik, Majelis Silaturahim Al Asmaul Husna dan Majelis dari Masjid Raya Al Kausar, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. 1, 2 dulu ya. Baik, mungkin Anda maju ke depan. Langsung 2 maju ke depan biar bisa terekam oleh gambar. Buat di channel Abadar juga silakan yang ingin bertanya. Mas dari mana dan pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sawangan. Namanya? Sebentar. Afwan. Nama saya Syukron Makmun dari Sawangan. Sawangan ya? Ya. Mohon maaf, saya mau bertanya kepada Buya. Yang pertama pertanyaan adalah, bolehkah berkalam atau bermuhadasah dengan uslub Al-Quran? Dengan uslub Al-Quran, dengan gaya Al-Quran. Yang kedua, di tangan Buya ada sanad keilmuan saya dapat dari searching. Mohon dikoreksi jika ada kesalahan. Di sini saya seperti Om Dik, bahwa Buya adalah guru Om Dik. Saya ingin di situ ada sanad Buya. Bolehkah saya an aktub ismi ba'da ismikum au ismi qabla ismikum? Insyaallah saya mau mengambil suhbatul iradah dan suhbatul mubarakah, tabarruk. Itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ke Sawangan naik apa? Mobil ya, rombongan. Sendiri, rombongan dong. Patungan bensin. Buya, langsung aja Buya. Iya, itu sanad jalur
Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu sanad Sahih Muslim. Ya. Sanad Sahih Muslim. Dan beberapa keilmuan lain. Ya. Diterima, ya. Antum boleh, tapi khusus Sahih Muslim. Ya. Hafal, ya. Yang pertama, Buya, yang bolehkah berkalam dengan gaya Al-Quran? Boleh, tapi siap-siap ntar orang bilang Sadaqallahul Azim. Man khalaqas samawati wal ard? Allah. Kata orang Arab dari Suriah, Sadaqallahul Azim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya dulu kita sih belajar begitu. Kalau harian orang nggak muhadasah begitu. Itu bahasa resmi, fasih, disebut fusha. Ya. Saya waktu di Saudi naik taksi, sopir taksinya orang, jadi orang Arab itu sudah mulai sadar, yang tadinya rebahan sekarang udah mulai kerja. Jobless itu udah mulai mau nyopir nge-grab. Kita aja ngomong, saya nggak ngerti ini ngomong apa sih ini orang. Ya. Terus saya bilang, Afwan Sidi, kallim ma'i bil hajat al-fasiha. Ya, ana afsahul kalam. Ente ngomong fasih tapi saya nggak ngerti. Jadi saya bilang, Tuan, coba Anda bicara yang fasih dikit. Loh ini saya kampung saya sama Saudi, ini paling fasih sedunia katanya. Padahal dia lagi pakai ala lahjah Mekah, lahjah Mekah Madinah. Ya, tetap aja beda gitu. Jadi bahasa Arab yang ada sekarang itu yang dibutuhkan, mohon maaf, TKW, TKI itu. Tapi kalau bahasa Arab ini yang di Quran yang dipakai di kitab itu bahasa Arab uslub yang aslinya. Yang dulu Quran turun pakai itu. Dan tidak semua orang Arab hari ini mampu berbahasa Arab fusha. Tapi antum kalau datang ke sana pakai fusha, itu diketawain mereka. Coba kalau ada bule nanya, ada apa denganmu wahai kawan? Ya. Terus kita jawabnya gimana? Tidak. Dia ngomong lucu juga ya Faiz ya. Tidak ada apa-apa. Baik. Jadi dosen saya penelitian di salah satu pusat manuskrip di Inggris. Dia nggak pernah ke Indonesia, tapi dia bisa baca teks Arab Jawi, Pegon. Tulisannya Arab tapi bacanya Melayu. Nah, dia nanyalah masalah satu dosen saya ini, sama kayak gitu. Ada apa dengan engkau wahai Tuan? Dia jawab lagi dengan bahasa begitu. Tidak ada apa-apa wahai Tuan. Berlanjutlah. Itu kayak ngomong bahasa Melayu 5 abad yang lalu. Itu memang begitu. Bahasa Syekh Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri di Aceh dulu kalau berbicara begitu dia ngomongnya. Ya. Akhirnya kalau itu ditulis itu jadi puisi itu Bang Dik. Ya. Bule. Ketika bule berbicara Melayu. Baik. Cukup? Ada lagi? Bang aja. Terima kasih ya. Terima kasih Om Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai guru kita Abu Ya'razi Hasyim Mata'anallah bituli hayatih. Terima kasih Om Dik. Nama saya Irfan dari Kedaung sini Bu ya, Ciputat. Saya mau nanya berkaitan yang tadi Om Dik nanya juga. Jadi tadi ada beberapa tahapan alam-alam ya. Ada alam azali, alam dunia. Nah saya mau bergeser sampai di akhir. Alam barzah atau nanti di ujungnya itu ada surga dan neraka. Nah kondisi kita nanti yang amal solehnya baik masuk surga, yang buruk masuk neraka. Dan apakah nanti yang kita nikmati di surga itu kita versi sekarang ada jasadiyah ini atau hanya ruhiyah aja, Abu ya? Dan begitu juga yang di neraka nanti itu apakah jasa kita berbalik semula atau bagaimana, Abu ya?
Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Irfan. Ya. Apabila kita mati, wafat, ya, lafaznya di Quran gimana? Kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, bahasa Arabnya kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap nafsin za'iqatul, merasakan. Nah, ini ini kita artikan jiwa. Nah, jiwa ini nafs, ya. Ada jiwa yang disebut waktu di alam azali disebut dengan nafs Rabbani. Rabbani. Ini waktu zaman azali. Ya, pecahan dari Ahmad. Ahmad itu yang disebut Ruhullah. Oke? Lalu yang sekarang ini, yang sekarang kita bahas, antum yang tanyain tadi, itu disebut nafs. Kalau bahasa Maulana Abati, nafsani. Jiwanya jiwa. Ya. Itu bahasa Maulana Abati. Kalau saya menyebutnya nafs hayati. Sama dia juga. Ya. Jiwa hidup. Nah, ini sama ini barangnya. Nah, jiwa hidup ini barengan terus sama ini nih, ya. Ahmad, Ruhullah, itu barengan dia. Ada sisinya. Jadi kalau boleh disebut di Quran lafaznya gimana? Ketika jiwa sudah sempurna, aku tiupkan, kita pakai Arabnya, min ruhi. Min bahasa Arab apa arti min bahasa Arab? Aku tiupkan min. Apa arti min? Boleh diartikan dari tidak dari sumber. Boleh diartikan sebagian. Gitu. Maksudnya gimana? Nah, ada seorang mursyid protes. Saya tanya, kamu protes di mana? Ini di surat sajadah begini. Saya jelaskan ayat sajadahnya. Enggak juga dia terima. Karena dia enggak paham, enggak pernah dibawa ke alam itu. Ya. Masih ingkar aja. Nah, apa kata dia? Nanti ini bahaya. Masa zat Allah nanti keluar dari zat Allah itu masuk ke zat kita. Jadi menurut dia, saya ini mengajarkan bahwa di dalam diri kita ada separuh zat Allah. Tuh kan nggak ngerti deh. Coba lihat Bang Dik. Ruhullah. Ruhi, sama nggak? Ruh Allah. Allah lagi ngomong ruhi. Hui itu artinya aku. Rohku. Roh aku. Akunya siapa? Coba dibalik. Ruhullah. Aku tiupkan min ruhi. Terserah mau dipakai dari apa sebagian. Bukan zatku. Ini salah. Tapi rohku. Rohku siapa namanya? Ahmad. Nyambung? Saya ulangi Bang Dik. Haikal Ma'rif, coba Haikal Ma'rif saya ulang. Ahad, Zatullah. Ahad, pakai Latin atau bahasa Arab Bang Dik? Latin ya.
khusus Bang Dik deh, kita ngalah. Terima kasih. Ahad, Zatullah, Ahmad, Ruhullah. Terus itu aja dulu ya. Apa sebutan untuk Ahmad? Ruh Allah kan gitu. Ruh Allah. Kalau Allah ngomong rohku, ruhi. Aku di situ Allah. Siapakah ruh Allah? Ahmad. Oke. Jadi kalau ada ayat, aku tiupkan rohku. Maksudnya apa? Aku tiupkan sebagian dari rohku. Siapa? Ahad atau Ahmad? Ahmad. Jadi yang ditiupkan itu zat Allah atau ruhullah? Beda nggak ruh dengan zat? Beda. Ngerti? Jadi kalau bahas begini takut sesat nggak? Jadi takut sesat nggak? Jadi jelas bedanya. Ahad Zatullah, Ahmad Ruhullah. Ya. Terserah mau diartikan dari ruhku bernama Ahmad atau dari sebagian rohku Ahmad, sama aja. Silakan diuji oleh ahli bahasa ya. Yang ditakutkan mereka roh diartikan zat. Nggak ngerti dia, zat beda dengan roh. Ya. Sudah nyambung? Belum. Oh belum tidak. Apa yang belum? Oke. Jadi kalau antum wafat, ya, mau wafat nggak nih? Mau. Ya. Jadi kalau orang wafat, itu separuh hayatnya ini dibagi sama Allah. Yang ini mati, yang ini hidup. Nah, yang separuh ini kita turunin ke sini ya. Terus panjang nih ceritanya nih. Separuh yang sisa itu, si hayat yang sisa itu. Nah, ini yang menanggung di alam barzakh. Nanti dibagi lagi oleh Allah, masuk lagi ke mahsyar. Nanti dikasih lagi, terus begitulah perjalanannya terus. Dikasih terus, ditiupkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini sudah terbawa mati oleh, dibawa ke tanah. Ya, yang sisanya ini masih ada. Jadi yang merasakan apa? Ya tetap jiwa, tapi jiwa yang dia berkaitan dengan jiwa yang lama, tapi yang lama masih terkait dengan tanah. Yang terkait dengan tanah dia sudah talak 3, nggak bisa balik. Nah, yang sisanya itu berlanjut. Nanti kalau sudah masuk alam barzakh, masuk pindah lagi. Yang di alam barzakh ditinggalkan lagi separuh, dia teruskan lagi. Tapi separuh di situ jangan dibayangkan ya, sedikit. Ya, itu cuma isyarat aja. Ya. Dan berlanjut. Maka nanti tambah terbuka hijabnya. Semakin nafsani ini disingkapkan, semakin hijab itu terbuka. Kalau enggak dia nggak bisa ngelihat surga neraka dia ntar. Gitu ya. Jadi masih ada jiwa, ada, tapi itu pecahan-pecahan atau sisa-sisa dari yang ada itu. Nanti hilanglah nafsiyah, baru disebut wusul mutlak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Antum masuk surga, itu masih yang tadi, masih yang hayati yang tadi. Si nafsaninya itu. Makanya antum masuk surga kan pengen kawin sama 72 bidadari kan?
Ada yang nggak waras, mau 72 bunuh orang dulu, kan nggak waras. Ya urusan urat kok pakai bunuh orang kan, nggak waras bener itu. Ya. Emang dia kira sorga itu cuma urusan syahwat. Padahal di sorga ada yang lebih nikmat daripada syahwat. Jadi jika orang membayangkan sorga itu tadi kawin, berarti masih nafsiyah. Orang begini nggak akan pernah wusul, nggak akan pernah berpulang kepada Allah. Jika nafsiyah tadi, nafs tadi itu X, baru namanya ru'yat. Apa arti ru'yat? Bertemu dengan Allah. Ya, baru bertemu dengan Allah. Jadi kita di sorga tujuannya bukan mau kawin-kawin banyak-banyak. Ya. Perkawinan yang luar biasa di sorga itu, dan tidak ada cemburu, itu untuk sesuatu yang ada pada ru'yat. Bang Dik, kalau orang sudah bertemu dengan Allah di surga, terus Allah tutup lagi hijabnya, di saat dia rindu, gak bisa melepasnya, maka Allah izinkan kawin 1000 kali, gak juga bisa memberikan rasa tawar untuk kerinduan itu. Kawin lagi, lupa lagi sebentar, dikasih penawar, begitulah terus. Jadi perkawinan di surga itu bukanlah tujuan, itu sebenarnya adalah penawar ketika seseorang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kan kita lupa, yang kita tuju kawin. Ya, kata kawan kita, ya kawin ya. Mana orangnya? Antum nikah, pengen, mohon maaf, hubungan badan doang. Ya, kalau itu doang mah indah, belum mikirin nafkah kan? Belum mikirin membelanjai orang. Oh. Sebelum itu terjadi akan terasa indah terus. Tapi ketika sudah melihat realitanya enggak. Nah, di sorga itu enggak begitu. Jadi untuk apa kita kemudian diizinkan Allah menikah banyak di surga? Untuk memberikan rasa tawar, untuk mengobati rasa rindu. Dan tidak bisa Bang Dik. Di hadis Imam Muslim disebutkan bahwa penduduk surga melihat Allah setiap pagi dan sore. Pagi dan sore. Tapi pagi ke sore itu sama dengan 500 tahun. Sore ke pagi sama dengan 500 tahun. Maka sehari semalam berarti ketemunya pagi, sore, berapa kali? Cuma 2 kali dalam waktu 1000 tahun. Dalam 500 tahun ini Bang Dik ngapain di surga? Yuk kawin. Gitu. Gak ada contoh lain memang. Penawar itu Bang Dik. Atas dasar itulah kenapa nikmat sorga itu diturunkan sedikit ke dunia, namanya pernikahan. Jika seseorang melakukan itu, dia selesai merasakan nikmat itu, dia wajib mandi. Karena di saat itu dia lupa kepada Allah, dia hilang. Maka dia dianggap harus tobat lagi, Islam lagi. Ya wajib mandi kita. Ini banyak yang belum tahu mandi wajib Bang Dik. Tahu cuma mimpi doang. Ya. Mohon maaf ya. Bang Dik mau contoh yang lain? Tunggu 500 tahun lagi. Oke, antum bisa bayangkan ketemu Allah cuma 2 kali? Ya Allah. Wah ini, ada yang umurnya sudah 500 tahun? Nggak ada. Lamanya ini bukan main. Dan ini cuma di sorga namanya Firdaus. Hanya sorga Firdaus.
Jadi kalau minta surga jangan rendah-rendah, ngomong ya Allah, as'alukal firdausal a'la. Aku memohon jika engkau masukkan aku ke dalam surgamu, masukkan ke surga firdaus tertinggi. Gitu. Jangan bilang ya Allah yang penting masuk surga. Jangan begitu. Lama ketemu Allah ntar. Karena antara satu makom dengan makom, antara bumi dan langit. Kira-kira begitu ya. Semoga kita diizinkan Allah masuki firdausnya. Amin ya rabbal alamin.